Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren
berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban
terangsang, mohon maaf, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCM tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu, dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban.
Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan Ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada, yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkut, dan korban itu sebanyak
Dua orang yang dilaporkan ke kami saat ini, dua orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat. Lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban JH ada dua orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial
CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021. Dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes.
Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada, yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkut, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh
tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat. Lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya?
Dia si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021. Dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat, sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh
pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkut, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut.
Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nikolas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren South Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nikolas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCM tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni
tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun,
dan yang ketiga IA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut. Dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk
memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan Ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah
adalah C bin HMN yang bersangkut, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban JH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan
dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di pondok Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes.
Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh MCN alias UC bin HI selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh.
Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai
guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021. Dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E junto pasal 82
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN
maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren South Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu, dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni
tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HI selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga
YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut. Dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki
ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di pondok Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat, sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan Ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HI selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah
adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nikolas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nikolas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan
dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di pondok Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes.
Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh
tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu, dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia
yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021. Dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh
pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HI selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut.
Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nikolas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren Sawah, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nikolas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni
tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga
YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut. Dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat. Lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki
ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak
seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat, sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan Ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C
bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan
dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes.
Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkut, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh
tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya?
Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh
pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga IA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkut, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut.
Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren South Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCM tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni
tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat, sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun,
dan yang ketiga IA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut. Dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak
korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCM tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan Ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah
adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atas modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan
dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes.
Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkut, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh
tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya?
Dia si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pengakuan si tersangka ini apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh
pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga IA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut.
Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dari ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren South, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu, dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni
tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun,
dan yang ketiga IA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk
memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di pondok Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan Ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah
adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan
dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di pondok Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes.
Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh
tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya?
Dia si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021. Dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat, sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh
pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut.
Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dari ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren South Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCM tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, pucuk rayu, dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni
tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun,
dan yang ketiga IA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk
memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di pondok Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan Ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah
adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan
dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, pucuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya ataukah ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes.
Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh
tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya?
Dia si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021. Dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh
pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut.
Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dari ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren South Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni
tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga
YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut. Dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki
ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di pondok Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan Ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAN umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah
adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan
dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan Ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di Ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di pondok Ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes.
Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus percabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan percabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga YIA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh
tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut. Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri pada atau di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Durensawit, Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya?
Dia si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021. Dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat, sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya korban pencabulan dari MCN dan 2 santri lainnya merupakan korban pencabulan CH. Nicholas juga menyebut bahwa dari hasil penyidikan MCN dan CH sama-sama melakukan pencabulan di area pondok pesantren, tetapi mereka tidak saling mengetahui perbuatan masing-masing. MCN diketahui melakukan pencabulan sejak 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sementara CH mencabuli santrinya sejak 2019 sampai 2024 di rumahnya dan di ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, dan YIA 15 tahun yang merupakan murid dari oknum guru ngaji tersebut. Kemudian korban CH, 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RN 17 tahun. Hasil kinerja dari Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan adanya 2 LP yang menjadi perhatian warga masyarakat, di mana kasus pertama terjadi pada sekitar tahun 2021 sampai dengan 2024 di TKP berada di salah satu ponpes yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di wilayah hukum Polsek Durensawit. Adapun pasal yang dilanggar oleh
pelaku adalah pasal 76E Yunto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak terkait dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh saudara MCN alias UC bin HE selaku salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren berinisial AD di Durensawit. Yang bersangkutan melakukan pencabulan kepada yang dilaporkan kepada kami ada 3 orang korban. Yang pertama berinisial ARD umur 18 tahun, yang kedua IAM umur 17 tahun, dan yang ketiga IA umur 15 tahun. Ketiga korban ini merupakan murid dari guru tersebut pesantren ini. Jadi tersangkanya merupakan guru dan sekaligus pimpinan atau pengasuh pondok pesantren berinisial AD tersebut, dan dia lakukan di kamar khusus yang aksesnya hanya dapat dilakukan oleh si tersangka, dan yang kedua di rumah, di kediaman daripada pimpinan pondok pesantren ini sendiri. Dan anehnya juga sudah beberapa kali dikepergok oleh istrinya dan juga saudaranya, dan sudah diingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada para santri, tapi masih tetap dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Adapun inisial daripada yang bersangkutan adalah C bin HMN yang bersangkutan, dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang, pelaku terangsang, dengan harapan bahwa kalau sudah terangsang dan air terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani untuk mengeluarkan sperma daripada si tersangka itu sendiri. Modus oknum guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren di kawasan Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur berinisial MCN dan CH diungkap oleh polisi pada Selasa 21 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui modus kedua tersangka ini hampir sama, yakni berdalih melakukan pencabulan agar penyakit di dalam tubuh tersangka keluar. Para korban awalnya diminta untuk memijat, lalu setelah pelaku terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh disebut oleh para tersangka akan keluar. Tipu daya mengeluarkan penyakit dalam tubuh ini selalu disampaikan oleh tersangka ketika mencabuli para santri di rumahnya dan juga di area lingkungan pondok pesantren atau tepatnya ruang pribadi pimpinan ponpes tersebut.
Diketahui MCN maupun CH ini mencabuli santri di dalam ruang pimpinan pondok pesantren yang akses masuknya ini hanya dimiliki oleh tersangka, sehingga ulahnya luput dari pengetahuan para pengurus ponpes lain. Aksi pencabulan itu dilakukan terhadap korban dan lokasi yang berbeda. Diketahui tersangka MCN ini melakukan pencabulan sejak tahun 2021 sampai 2024 di ruang kamar pribadinya, sedangkan tersangka CH mencabuli santrinya sejak 2019-2024 di rumahnya dari ruang pimpinan ponpes. Korban MCN yang melapor masing-masing berinisial ARD 18 tahun, IAN 17 tahun, YIA 15 tahun, yang ketiganya merupakan murid atau santri di ponpes tersebut. Kemudian korban CH ada 2 orang yang masing-masing berinisial NFR 17 tahun dan RM 17 tahun. Kejadiannya atau modus operandinya adalah dengan cara guru tersebut mengajak korban untuk memasuki ruang kamar yang aksesnya hanya pribadi untuk memijit. Modusnya adalah meminta untuk korban untuk memijit, dan setelah itu, setelah korban terangsang, pelaku terangsang, di mana alat vitalnya sudah tegang, dan selanjutnya korban disuruh tidur dan akhirnya pelaku menindih layaknya berhubungan suami istri. Itu yang dapat kami sampaikan, dan saat ini pelaku berinisial tadi sudah dilakukan penahanan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa para korban pelecehan di pondok pesantren yang berada di kawasan Kelapa Duren South Jakarta Timur sempat diancam oleh para tersangka masing-masing. Nicholas mengatakan bahwa para korban yang secara psikologis berada di bawah tekanan dan juga ancaman hingga awalnya mereka tidak berani untuk menceritakan terkait insiden atau kasus yang dialami oleh para korban. Ancaman tersebut, korban ini diminta untuk tidak memberitahukan aksi pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru berinisial CH dan pimpinan ponpes berinisial MCN tersebut. Terlebih terdapat relasi kuasa yang kuat antara tersangka selaku pemilik, pengasuh sekaligus guru di pondok pesantren yang dihormati para santri dan juga guru-guru lain. Para korban baru bisa menceritakan kasus yang dialami kepada orang tua mereka lantaran sudah tidak kuat dengan segala tipu daya, bujuk rayu, dan juga ancaman yang dilakukan oleh masing-masing tersangka. Diketahui setelah aksi pelecehan tersebut, para korban ini diberi uang hingga terus diancam. Cerita korban tersebutlah yang akhirnya membuat para orang tua melaporkan CH dan juga MCN ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Kemudian, apakah cuma ada korban ini yang menjadi korbannya, atau ada korban yang lain di tahun-tahun sebelumnya? Dia yang si pelaku mulai mengajar sebagai guru ustadz di ponpes tersebut sejak tahun 2021, dan menurut informasi dari para korban yang kami periksa bahwa ada korban-korban lain yang sampai saat ini belum mau untuk melapor kepada kami karena ada relasi kuasa yang begitu kuat di ponpes tersebut, sehingga mereka segan untuk melapor perilaku daripada guru tersebut. Ini keterangan dari para korban ya, menyampaikan kepada kami. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dari pengakuan si tersangka ini, apakah dia sebelumnya sudah juga menjadi korban kasus yang sama atau seperti apa? Pernah juga menjadi korban sebelumnya? Ya, jadi dalam hal ini tersangka tidak pernah menjadi korban pelecehan atau percabulan daripada anak-anak yang ada di pondok pesantren itu sendiri. Jadi murni
tersangka mengajak para korban untuk melakukan percabulan di kamar pribadinya yang aksesnya hanya dimiliki oleh tersangka itu sendiri. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. 5 santri laki-laki di sebuah pondok pesantren atau ponpes yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dilecehkan oleh oknum guru ngaji berinisial CH dan juga pemilik ponpes berinisial MCN. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Ia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2021 sampai tahun 2024 di ponpes tersebut. Kedua pelaku akan dijerat pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sesuai undang-undang tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan orang terdekat di lingkungan anak seperti orang tua, pengasuh, pendidik akan diperberat sehingga ancaman hukuman akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana karena kedua tersangka adalah guru dan pengasuh para korban. Dengan demikian, bila ancaman hukuman maksimal dalam pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 diatur 15 tahun penjara, maka karena diperberat menjadi 20 tahun penjara. Hingga kini sudah ada 5 santri laki-laki yang melapor menjadi korban, 3 diantaranya